Selamat berjumpa kembali anak-anak siswa kelas 10 TSM SMK Nila Harapan. Materi kita hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran gambar teknik otomotif, dan materi kita hari ini adalah membuat proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar tentang proyeksi vektorial. Tapi sebelum kita mulai, saya harapkan Anda menyiapkan peralatan gambar Anda, yaitu alat gambar Anda, penggaris segitiga, ya, satu set, ya, penggaris segitiga, kemudian mistar, pensil, penghapus, dan yang paling penting adalah kertas gambar Anda, ya, ukuran A3. Jadi, dan kita akan segera mulai. Pertama nanti akan saya berikan beberapa penjelasan, kemudian secara detail nanti akan saya beritahu bagaimana membuat gambar proyeksi vektorial. Oke, lanjut. Menggambar proyeksi atau proyeksi vektorial, ya. Proyeksi ada dua jenis secara umum, ya, proyeksi vektorial atau posisi benda dan proyeksi ortogonal. Tapi pada hari ini kita membahas tentang proyeksi vektorial. Ya. Proyeksi vektorial adalah sebuah cara bagaimana menampilkan gambar-gambar 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi, ya, dapat dilakukan dengan beberapa macam cara proyeksi. Ya. Proyeksi vektorial itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama disebut dengan proyeksi isometrik. Ya, ada gambar di sini proyeksi isometrik dengan ciri-ciri, ya. Ada proyeksi isometrik, proyeksi dimetri, proyeksi miring atau disebut aksonometrik, dan ada berbentuk perspektif. Kita awali dengan proyeksi isometrik. Ya, proyeksi isometrik adalah menggambar 3 dimensi, ya, menggambar 3 dimensi di atas bidang 2 dimensi, ya. Jadi kita lihat, nanti saya beri contohnya. Cara menggambarnya juga, ya, biar lebih detail lagi, biar lebih gampang lagi anak-anak memahaminya. Ya, ini kita lihat sebuah gambar sebuah kotak 4 persegi panjang, ya. Ciri-ciri dari proyeksi isometrik ini, ya, ini ada sudut, ya. Ya, ini sumbu X dan sumbu Y, ya, di mana ini permukaan yang panjang yang 50 mm ini sudutnya 30 derajat, dan yang 20 mm ini juga 30 derajat ke kiri dan ke kanan, ya. 30 derajat. Sementara ini disebut yang sudut sumbu Z, ya. Jadi kalau 3 dimensi itu memiliki 3 sumbu, sementara 2 dimensi hanya 2 sumbu, yaitu X dan Y. Ya. Ini 30. Ya, jadi terlihat ketiga sisinya. Ya, sisi ini depan, samping kanan, dan sisi atas. Ya, ini menjadi disebut proyeksi isometrik, ya, di mana membentuk sudut 30 derajat, sudut Y dan X, ya. Kemudian ukuran panjang, ya, skala gambar, ya, skala gambar,
ya, ukuran sebenarnya ya skala X, skala gambar X itu 1:1. Artinya 50 mm ukuran sebenarnya juga dibuat 50 meter pada skala X, ya, pada garis sumbu X. Begitu juga Y 1:1, 20 mm dibuat juga ukuran sebenarnya 20 mm. Dan Y juga dan Z ini 20 tingginya 20 mm. Ya, selanjutnya pada proyeksi dimetri. Pada proyeksi dimetri, ya, ada perbedaan sudut. Ya, kalau tadi dalam isometri sudutnya X, ya, kita lihat di gambar ini sumbu X, ini sumbu Y dan sumbu Z, yang ya sumbu Z tetap membentuk besar sudutnya 90 derajat dan sumbu Y 40 derajat terhadap garis horizontal ini, ya, garis mendatar, dan sumbu X adalah 10 derajat terhadap garis horizontal ini. Jadi perbandingan skala ukurannya, ya, skala gambarnya juga berbeda dengan yang isometrik. Pada proyeksi dimetrik, skala gambar, ya, untuk sumbu X itu dan sumbu Z itu 1:1. Artinya berapa ukuran sebenarnya seperti ini, ukuran sebenarnya 40 cm, ya, tetap juga di skala gambar digambar di sumbu Y jaraknya 40 mm, maksud saya milimeter ya, bukan senti ya, karena yang kita pakai di sini dalam gambar teknik ada ukuran milimeter, ya, 40 mm. Sementara sumbu Y, ya, skala gambarnya itu 1:2, artinya diperkecil setengah. Kalau ini 40 ukuran sebenarnya, ya, ukuran sebenarnya, jadi skala gambarnya 1:2, berarti 40 dibagi 2, ini cukup dibuat jaraknya 20 mm. Sementara sumbu Z 1:1. Berapa ukuran skala gambar yang nyatanya tetap dibuat sesuai dengan ukuran sebenarnya, ya. Ya, ini, ya, perhatikan ya baik-baik proyeksi dimetri ini. Oke, kita lanjut ke proyeksi miring, ya. Ini proyeksi miring, ini sumbu proyeksi miring ini disebut juga aksometri, ya. Ini sumbu X, ya, 0 derajat terhadap garis horizontal ini, 0 derajat. Jadi dia sejajar dengan garis horizontal ini. Sementara sumbu Y membentuk sudut 45 derajat, ya, membentuk sudut 45 derajat dari, ya, dari garis horizontal ini atau, ya, garis alas ini, ya. Kemudian Z tetap 90 derajat. Ya. Kemudian skala gambar, ya, skala pada sumbu X itu 1:1. Jadi misalnya 50 mm ukuran sebenarnya tetap dibuat 50 mm. Jadi skalanya 1:1. Ya. Pada sumbu Y sama seperti dimetri, ya. Proyeksi dimetri dia 1:2. Jadi kalau misalnya ini 30 mm yang sebenarnya, jadi cukup digambar sampai sepanjang 15 mm. Dan sumbu Z, ya, sumbu Z selalu sama dengan sumbu X, ya, skalanya 1:1. Jadi untuk lebih detailnya, ya, saya akan menggambar, ya, lebih jelaskan dengan detail melalui gambar berikut ini.
Oke, setelah kita dari awal tadi saya jelaskan, kita sudah melihat tayangan slide mengenai proyeksi. Saya akan jelaskan proyeksi pada gambar. Ya, proyeksi ada dua jenis. Di sini ada proyeksi ada dua jenis. Di sini ada proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Ya, jadi yang kita bahas pertama nanti adalah hari ini mengenai proyeksi piktorial atau sering juga disebut proyeksi berdasarkan posisi benda. Ya, proyeksi piktorial artinya menampilkan gambar 3 dimensi di atas bidang 2 dimensi. Ya, menampilkan gambar 3 dimensi di atas bidang 2 dimensi. Adapun proyeksi piktorial dibagi dalam 4 jenis proyeksi. Ya, ini ada 4 jenis proyeksi. Anda lihat di layar. Yang pertama proyeksi isometrik. Proyeksi isometrik. Ya. Proyeksi isometrik ini, ya, ciri-cirinya sumbu X dan Y, ya, sumbu X dan Y memiliki sudut yang sama, yaitu 30 derajat sudut di sumbu X dan 30 derajat di sumbu Y. Ya. 30 derajatnya dari mana? Kita ambil dari garis bidang datar, garis horizontal. Ya. Ya, contoh gambar 3 dimensi di atas 2 bidang dimensi menggunakan proyeksi isometrik. Ya, kita ambil contoh ini ada bujur sangkar. Ya, ukurannya 20 mm. Ya, sisi-sisinya 20 mm. Ya, kita lihat di sini. Ini masih berbentuk 2 dimensi. Ya, karena hanya terlihat sumbu X dan sumbu Y. Kalau 3 dimensi, ya, ada terlihat 3 sumbu X, Y, dan Z. Ya, jadi 3 sisi benda terlihat. Ya. Skala X dan Y sama dengan 1:1. Ya, artinya kalau ukuran sebenarnya 20 mm, maka ukuran di gambar juga 20 mm. Saya kasih contoh seperti ini. Ya. Ini bidang horizontal, ya. Baru kita gunakan busur, kita tentukan dulu garis sumbu Z-nya. Ya, sumbu Z membentuk sudut 90 derajat. Ya, 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 seperti ini. Ini Z. Ya. Kemudian X dan Y membentuk sudut 30 derajat. 30 derajat. Y 30 derajat. Ya, setiap sumbu yang sejajar dengan X dan Y, ya, itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Kita ambil ini contoh. Ya. Ya. Bentuknya jadi 3 dimensi, ya. Tampak 3 sisi, ya, sisi samping kiri, samping kanan, dan sisi atas. Ya, itu proyeksi isometrik. Ya, di mana sumbu X 30 derajat, sumbu Y 30 derajat, dan skalanya 1:1. Artinya sumbu X 20 mili, sumbu Y juga ukurannya sama 20 mili, dan Z juga
20 mm. Jadi ukurannya sama. Ya, X, Y, dan Z ya. Skalanya 1:1. Ya. Kemudian kita lanjut ke proyeksi dimetri. Ya. Oke. Proyeksi dimetri. Kalau ini tadi proyeksi isometri, kita lanjut ke proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri ya sama juga seperti isometri ya, berbentuk 3 dimensi tetapi berbeda sudut ya. Kalau X membentuk sudut 10 derajat ya. Sementara sumbu Y membentuk sudut 40 derajat. Ya, tetap kita menggunakan busur untuk menentukan besarnya sudut X dan Y. Dan sudut Z tetap 90 derajat. Ya. Ciri-cirinya, X skala ukurannya 1:1. Artinya kalau ukuran sebenarnya tadi 20 mm, ukuran X tetap 20 mm. Ya. Sementara kalau Y skalanya 1:2. Jadi kalau 20 mm ya, ukuran nyatanya, ukuran sebenarnya. Jadi kalau di Y dia jadi setengah ya, 1:2 ya. 20 dibagi 2 menjadi 10 mm. Ya, seperti ini, 10 mm. Ini hanya 10 mm. Z tetap skalanya 1:1 ya, 20 mm tetap 20 mm ya. Sudut juga yang sejajar dengan sudut ya, ini tadi 10 derajat ya, yang sejajar dengan sudut X tetap membentuk sudut 10 derajat ya. Kemudian yang sejajar dengan Y membentuk sudut 40 derajat. Jadi seperti ini ya. Jadi ukurannya ini menjadi 10 mm, ini 10 mm, ini 10 mm, yang ini tetap 20 mm. Itu proyeksi dimetri. Kemudian kita lanjut ke proyeksi miring. Ya. Proyeksi miring ya, proyeksi miring sudut X ya, sudut X 0, artinya sejajar dengan garis horizontal atau garis mendatar ya. Dan sudut Y 45 derajat. Sudut ya Z tetap 90 derajat. Ya, 90 derajat. Ini 0 derajat yang X. Jadi skala ukurnya ya, skala X sama dengan 1:1. Jadi ukuran sebenarnya 20 mm tetap 20 mm. Sementara skala ukur X, Y, yang Y itu sama seperti dimetri. Ya. 1:2.
Jadi kalau 20 mm berbanding 2 menjadi 10 mm. Ya, jadi setengah dari ukuran sebenarnya. Kemudian skala Z ya tetap 1 berbanding 1. Jadi tetap 20 mm. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Yang sejajar dengan Y tetap mengikuti ukuran Y 10 mm. Jadi posisinya jadi seperti ini ya. Tetap nampak 3 sumbu atau 3 dimensi. Ya. Itu mengenai proyeksi miring. Ya. Kemudian mengenai proyeksi perspektif, ya di sini agak rumit. Jadi mengenai tutorialnya kita lanjutkan ke minggu depan. Ya. Jadi sebagai tugas nanti akan saya tampilkan melalui slide berikut ini.